Nah, untuk gross profit method atau metode laba kotor, kita bisa menggunakan ilustrasi yang ini. PT Pilot memproduksi pulpen dengan biaya per unit Rp1.500 dan menjualnya dengan harga Rp2.000 per unit. Laba brutonya itu adalah sebesar Rp500 per unit atau 25% margin atas retailnya, 25% dari si harga jual. Nah, di sini hanya diketahui biaya per unitnya itu 1.500, harga jualnya 2.000 dan laba kotornya 500. Sehingga jika dipersentasekan laba kotornya itu sebesar 25% dari labanya itu kan 500 dibagi harga jualnya 2.000 dapat 25%. Nah, selama satu bulan karena di sini tidak ada keterangannya bulan atau tahun, maka saya anggap itu satu periode. Selama satu periode itu data yang terekap sebelum terjadi kebakaran tadi itu sudah terjadi penjualan sebanyak 600. Lalu harga pokoknya kita harus mencari. Di sini ada persediaan awal. Persediaan awal datanya sudah ada dari saldo persediaan akhir periode sebelumnya, sedangkan untuk pembelian itu berdasarkan transaksi yang sudah terjadi selama periode tersebut. Jumlah pembeliannya sebesar 180. Di persediaan akhir itu tidak bisa diketahui karena pada saat akhir periode itu si persediaan yang akan kita hitung belum sempat terekap karena sudah terjadi kebakaran atau musibah, sehingga di situ harus dicari berapa persediaan akhirnya. Kalau persediaan akhir tidak bisa dicari, maka kita tidak akan bisa menghitung harga pokok penjualan. Begitupun juga laba bruto. Nah, dengan menggunakan gross profit method ini, kita bisa memecahkan masalah tersebut. Langkah yang pertama, di sini jika mengacu ke dalam matematika dasar, harga penjualan dikurangi HPP itu kan nantinya akan menghasilkan laba bruto. HPP-nya ditanyakan, laba brutonya pun ditanyakan. Sedangkan kita bisa menggunakan gross profit method. Berarti laba brutonya kita bisa mencari dengan data yang ada, yaitu seperti yang dihitung terlebih dahulu bahwa labanya itu sebesar 25% dari harga jual. Berarti jika penjualannya itu 600, maka laba brutonya sebesar 25% dari 600 memiliki nilai 150 dolar atau rupiah ya, 150. Nah, karena di sini laba brutonya sudah diketahui, berarti kan HPP-nya belum diketahui. Karena yang pertama kali diketahui itu sih laba bruto. Tadi kan untuk mencari laba bruto penjualan dikurangi HPP dapat laba bruto. Laba brutonya udah ketahuan 150, maka untuk menghitung HPP tinggal mengurangkan antara penjualan dikurangi dengan laba bruto, dapatlah angka 450. Nah, di sini kan kita akan menjadi persediaan akhir. Kalau tadi kan belum diketahui karena dua data ini belum ada. Kalau sudah ada, maka tinggal menghitung. Karena untuk menghitung HPP itu persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir, maka dapat HPP. Kalau kebalikannya, berarti kita harus mengurangkan antara persediaan awal tambah pembelian dikurangi HPP, jumlahnya 90. Maka dengan metode ini kita bisa menemukan estimasi persediaan akhir termasuk dengan harga pokok dan laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tersebut. Itu penjelasan terkait metode laba kotor atau gross profit method. Lalu untuk yang kedua, retail inventory method ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menjual barangnya itu dalam jumlah yang besar, sehingga kalau dalam jumlah yang cukup besar itu kan biasanya ada potongan harga atau ada harga khusus. Contohnya kalau seperti kita membeli kerudung satu harganya 25.000 kan, kalau kodinya itu satu kodi itu 20, itu bisa jatuh di 15.000 per unitnya. Nah, adanya perbedaan harga jual
per unit dengan kodian atau secara dalam jumlah banyak, lusin, kodi, terusnya itu apalagi ya, dan seterusnya itu ada perbedaan nilai. Nah, untuk menghitung persediaannya itu kita menggunakan detail inventory method. Nah, untuk detail inventory method itu kita akan mengenal istilah markup dan markdown. Nah, jika kita posisinya sebagai perusahaan atau produsen kerudung, satu kerudung kan ecerannya atau harga satunya 25.000. Kalau sepertinya menjual itu kan dijual kodian, kalau dalam jumlah banyak satu unitnya 15.000. Nah, itu kan ada markup terlebih dahulu. Ada si penjual itu meningkatkan dulu si harga jualnya sebelum mentok di harga 15.000. Nah, untuk menentukan harga tawar menawar tersebut, perusahaan akan mengadakan markup. Contohnya, si produsen itu akan menjual kerudung dengan harga pasarannya 25.000 nih per unit, maka akan di markup tuh karena harga realnya itu 15.000 juga udah laku, udah dapat laba gitu, karena udah di markup untuk meningkatkan keuntungan. Maka si penjual markup produk tersebut. Nah, lalu pas dijual ke pasaran ternyata si pasaran kurang responnya kurang nih, maka si perusahaan itu bisa menurunkan kembali harga jualnya yang tadi 25.000 bisa menjadi 20.000. Nah, penurunan harga jual yang tadi 25.000 yang sudah di markup itu diturunkan menjadi 20.000, itu disebutnya dengan markdown. Maka di sini di detail inventory method itu ada istilah markup dan markdown. Nah, untuk di detail inventory method ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama conventional method dan yang kedua cost method. Untuk contohnya di sini ada data persediaan yang ada data yang berhubungan dengan persediaan di Fukuoka Insurance dan menggunakan metode inventory metode inventory yang eceran gitu, dimana datanya itu costnya 52, ada pembeliannya itu 272, break-innya 16 dan purchase satunya 5.600. Nah, di sini ada perbedaan harga antara cost dengan retail. Tadi dikatakan bahwa kalau perusahaan mengecer ya, dijualnya eceran atau retail itu harganya pasti lebih besar dibandingkan harga sebenarnya, sehingga kalau di persediaan awalnya tuh dihargai 52.000, kalau di retail itu pasti harus lebih besarkan, di markup karena harga jualnya juga berbeda gitu, sehingga di metode retail itu nantinya akan memiliki nilai yang lebih besar. Ada markup, ada istilah additional markup cancellation, dan ada markdown gitu. Untuk perbedaan perhitungan di konvensional method dan cost method kita bisa melihatnya di ilustrasi berikut. Nah, di sini ada ilustrasi penggunaan konvensional method. Untuk perhitungan ending inventory-nya itu dengan menjumlahkan dulu beginning inventory ditambah pembelian ditambah break-in dikurangi purchase return ditambah markup net. Nah, ini markup net sebesar 7.000 berasal dari yang markup additional markup yang tadinya 9.000 tapi di cancel nih di markup cancellation sebesar 2.000, sehingga markup netnya itu sebesar 7.000. Lalu di situ dapatlah current year untuk goods available for sale-nya 500.000 untuk retail dan untuk cost-nya 335. Lalu untuk Nah, untuk yang markdown-nya itu dihitung setelah kita memperoleh good available for sale, dikurangi markdown, dikurangi non-loss spoilage atau barangan cacat, dikurangi sales, dapatlah yang inventory retailnya 96.400. Nah, untuk persentase cost to retailnya dengan membagi antara
retail dibagi dengan 3 cost, dapatlah 67%. Sehingga untuk menghitung ending inventory-nya itu kita bisa mengalihkan antara 6.400 dikali 67% dapatlah 6.4588. Lalu kalau untuk cost method itu perbedaan antara dengan conventional method. Kalau di conventional method si markdown itu kan dikuranginya setelah good available for sales ya, yang ini. Yang mana? Ya, yang markdown ini tuh dikuranginya setelah good available for sale. Tapi kalau di cost method itu markdownnya sebelum kita memperoleh good available for sales. Sehingga untuk metode cost itu untuk persentase cost to retailnya 67,49, ending inventory berdasarkan harga retailnya itu 9.400. Maka kalau untuk mengetahui ending inventory berdasarkan costnya, dengan mengalihkan antara 67,49 dikali 96400 dapat 65.056 dolar.